Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Eka Prasetya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang zakat. Sebelum mulai, saya telah membagi bagian presentasi tentang zakat. Yang pertama ada pengertian zakat, yang kedua ada hukum, yang ketiga jenis-jenis zakat, yang kelima ada syarat dan hukum zakat, yang keenam ada siapa yang menerima zakat, yang keenam ada hikmah dan keutamaan zakat, yang ketujuh ada mengapa masyarakat Indonesia masih belum sadar tentang zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah. Baik, selanjutnya yang pertama saya akan mempresentasikan tentang pengertian zakat. Baik, yang pertama ada pengertian zakat. Zakat menurut bahasa lugat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata salat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama. Zakat secara harfiah berarti apa yang membersihkan. Zakat dianggap sebagai cara untuk memurnikan pendapatan dan kekayaan seseorang dari cara mendapatkan harta duniawi yang terkadang tidak murni. Sama seperti wudhu memurnikan tubuh dan sholat memurnikan jiwa, maka zakat memurnikan harta. Sebagai salah satu dari rukun Islam, zakat adalah kewajiban agama bagi semua muslim yang memenuhi kriteria kekayaan. Ini adalah sumbangan amal wajib, sering dianggap sebagai pajak. Pembayaran dan perselisihan tentang zakat telah memainkan peran utama dalam sejarah Islam, khususnya selama Perang Ridha. Zakat didasarkan pada pendapatan dan nilai semua milik seseorang. Biasanya 2,5% atau 1/40 dari total tabungan dan kekayaan seseorang muslim di atas jumlah minimum yang dikenal sebagai nisab. Tetapi para cendekiawan Islam berbeda pada seberapa banyak nisab dan aspek zakat lainnya. Menurut doktrin Islam, jumlah yang terkumpul harus dibayarkan kepada orang yang kemiskinan dan yang membutuhkan pengumpulan zakat, orang yang baru saja masuk Islam, budak yang baru dibebaskan, orang yang memiliki hutang, dan orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini di sebagian besar negara mayoritas muslim, kontribusi zakat bersifat sukarela, sementara di Libya, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Sudan, dan Yaman, zakat diamanatkan dan dikumpulkan oleh negara. Baik, yang selanjutnya ada hukum zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagai salah satu dari 5 rukun Islam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Sunnah Rasulnya, dan ijma para ulama. Di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Dalam kitab Al-Awsat dan Al-Sogir, Imam Tabrani meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan, melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu. Hadis riwayat Tabrani. Baik, yang selanjutnya ada jenis zakat. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kata fitrah yang Anda merujuk
pada keadaan manusia saat baru diciptakan, sehingga dengan mengeluarkan zakat, ini manusia dengan izin Allah akan kembali fitrah. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis adalah sebesar satu so sama dengan 4 mud, 1 mud sama dengan 675 gram atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2,7 kg makanan pokok, tepung, kurma, gandum, akid, atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadan, paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan sholat Id. Jika waktu penyerahan melewati batas ini, maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. 2. Zakat maal atau harta. Zakat yang dikeluarkan seorang muslim yang mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas, dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Macam-macam zakat mal dibedakan atas objek zakatnya, antara lain 1. Hewan ternak meliputi semua jenis dan ukuran ternak, misalnya sapi, kerbau, kambing, domba, dan ayam. 2. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. 3. Ada emas dan perak, meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Yang 4. Harta perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenis, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan lain-lain. Perniagaan di sini termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok atau korporasi. Yang 5. Hasil tambang. Makdin meliputi hasil dari proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi atau laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, mutiara, dan yang lain-lain. Yang 6. Ada barang temuan atau rikaj, yakni harta yang ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya atau harta karun. Yang ke-7. Zakat profesi, yakni zakat yang dikeluarkan dari hasil penghasilan profesi hasil profesi. Bila telah mencapai nisab profesi dimaksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wirausaha. Baik, yang selanjutnya ada syarat zakat. Syarat dalam ibadah zakat yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek zakat atau muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, dan objek zakat adalah harta yang dizakati. 1. Syarat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku. Syarat zakat yang berhubungan dengan subjek atau pelaku muzaki orang yang terkena wajib zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga balik, dan yang keempat berakal. 2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta. Syarat-syarat yang berhubungan dengan jenis harta sebagai objek zakat adalah sebagai berikut. A. Milik penuh, artinya penuhnya pemilikan. Maksudnya bahwa kekayaan itu harus berada dalam kontrol dan dalam kekuasaan yang memiliki atau tidak bersangkutan di dalamnya hak orang lain, baik kekuasaan pendapat maupun kekuasaan menikmati hasilnya. B. Berkembang, artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunatullah maupun bertambah karena ikhtiar manusia. Makna berkembang di sini mengandung maksud bahwa sifat kekayaan itu dapat mendatangkan income, keuntungan, atau pendapatan. Yang ketiga, nisab, artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Contohnya, nisab ternak unta adalah 5 ekor dengan kadar zakat seekor kambing. Dengan demikian, apabila jumlah unta kurang dari 5 ekor, maka belum wajib dikeluarkan zakatnya. D.
lebih dari kebutuhan pokok. Artinya, harta yang dimiliki oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia. Bebas dari hutang. Artinya harta yang dimiliki oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, najar atau wasiat, maupun hutang kepada sesama manusia. Yang berlaku setahun atau haul. Suatu milik dikatakan genap setahun menurut Al-Jazaili dalam kitabnya Tanyinda Al-Haqaiq Syarh Kanju Daqaiq, yakni genap 1 tahun dimiliki. Baik, yang selanjutnya ada rukun zakat. Adapun yang termasuk rukun zakat adalah sebagai berikut. 1. Pelepasan atau mengeluarkan hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Yang kedua, penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat atau amil zakat. Yang ketiga, ada penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Baik, yang selanjutnya deh, yang berhak menerima zakat ada 8 pihak yang berhak menerima zakat. Tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yakni 1. Fakir. Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Menurut Buya Hamka, kata fakir berasal dari makna membungkuk tulang punggung. Satu sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan. 2. Miskin. Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. Secara kebahasaan, orang miskin berasal dari kata sukun, artinya tidak ada perubahan pada hidupnya, tetap saja begitu, menahan penderitaan hidup. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. Tentu saja dalam mengut zakat ini ada para petugas yang mengambilnya. Mereka juga berhak terhadap zakat, namun begitu Buya Hamka memberi catatan bahwa jika si pengurus atau pegawai pengambil sebagian hartanya yang telah dipungut untuk dirinya sendiri itu dijatuhkan kepada korupsi gulul. Karenanya, menurut beliau, boleh saja mengadakan kepanitiaan dalam rangka pemungutan zakat. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah sebutan bagi orang non-muslim yang mempunyai harapan untuk masuk agama Islam atau orang yang baru masuk agama Islam. Pada surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa para mu'alaf termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 3 kategori mu'alaf yang berhak menerima zakat. Yang A. Orang-orang yang dirayu untuk memeluk Islam. Pendekatan terhadap hati orang yang diharapkan untuk masuk Islam atau keislaman. Orang yang berpengaruh untuk kepentingan Islam dan umat Islam. B. Orang-orang yang dirayu untuk membela umat Islam. Jangan memersuasikan hati para pemimpin dan kepala negara yang berpengaruh, baik personal maupun lembaga, dengan tujuan ikut bersedia memperbaiki kondisi imigran warga minoritas muslim dan membela kepentingan mereka, atau untuk menarik hati para pemikir dan ilmuwan demi memperoleh dukungan dan pembelaan mereka dalam permasalahan kaum muslimin. Misalnya, membantu orang-orang non-muslim korban bencana alam jika bantuan dari harta zakat itu dapat meluruskan pandangan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. C. Orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari 1 tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan menetapkan hati mereka dalam memeluk Islam, serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik itu moral maupun material. Baik, yang kelima adalah hamba sahaya. Yang dimaksud hamba sahaya yang disuruh menebus dirinya ialah seorang budak hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan, yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh memerdekakan dirinya dengan syarat harus menebusnya atau membayarnya dengan sejumlah harta tertentu. Hamba ini diberi zakat sekedar untuk memerdekakan dirinya, namun mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka kuota zakat mereka dialihkan ke golongan mustahik lain menurut pendapat mayoritas ulama fikih jumhur. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan. 6.
Ghorimin. Ghorimin adalah kata dari bahasa Arab yang bermakna orang-orang yang memiliki hutang. Orang berhutang yang berhak menerima kuota zakat adalah orang-orang dalam golongan yang pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarkan dengan syarat-syarat berikut. A. Utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. B. Utang itu melilit pelakunya. C. Si piutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya. D. Utang itu sudah tidak jatuh tempo atau sudah harus donasi ketika zakat diberikan kepada si pengutang. Yang kedua, ada orang-orang berutang untuk kepentingan sosial, seperti orang yang berutang untuk mendamaikan antara pihak yang bertingkai dengan memikul biaya diat, denda kriminal, atau biaya barang-barang yang dirusak. Orang seperti ini berhak menerima zakat, walaupun mereka orang kaya yang mampu melunasi utangnya. Yang ketiga, orang-orang berutang karena menjamin utang orang lain, di mana yang menjamin dan yang dijamin keduanya berada dalam kondisi kesulitan keuangan. Yang keempat, orang yang berutang untuk membayar diat denda karena pembunuhan tidak sengaja. Apabila keluarga akilah benar-benar tidak mampu membayarnya denda tersebut, begitu pula kas negara. 7. Fisabilillah. Fisabilillah adalah orang berjuang di jalan Allah dalam pengertian luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fikih. Intinya adalah melindungi dan memelihara agama serta meninggikan kalimat tauhid, seperti berperang, berdakwah, berusaha menerapkan hukum Islam, menolak fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam, membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian, pengertian jihad tidak terbatas pada aktivitas kemiliteran saja. Kuota zakat untuk golongan ini disalurkan kepada para mujahidin, dai sukarelawan, serta pihak-pihak lain yang mengurusi aktivitas jihad dan dakwah, seperti berupa berbagai macam peralatan perang dan perangkat dakwah. Berikut seluruh nafkah yang diperlukan para mujahid dan dai. Kriteria penerima zakat fisabilillah antara lain: yang pertama, membiayai gerakan kemiliteran yang bertujuan mengangkat panji Islam dan melawan serangan yang dilancarkan terhadap negara-negara Islam. Yang kedua, membantu berbagai kegiatan dan usaha baik yang dilakukan oleh individu maupun jamaah yang bertujuan mengaplikasikan hukum Islam di berbagai negeri. Yang ketiga, membiayai pusat-pusat dakwah Islam yang dikelola oleh tokoh Islam yang ikhlas dan jujur di berbagai negara non-muslim yang bertujuan menyebarkan Islam dengan berbagai cara yang legal yang sesuai dengan tuntunan zaman, seperti masjid-masjid yang didirikan di negeri non-muslim yang berfungsi sebagai basis dakwah Islam. Yang kelima, membiayai usaha-usaha serius untuk memperkuat posisi minoritas muslim di negeri yang dikuasai oleh non-muslim yang sedang menghadapi rencana-rencana pengikisan akidah mereka. 8. Ibnu Sabil. Orang yang dalam perjalanan Ibnu Sabil adalah orang asing yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke tanah airnya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, sedang dalam perjalanan di luar lingkungan negeri tempat tinggalnya. Jika masih di lingkungan negeri tempat tinggalnya, lalu ia dalam keadaan membutuhkan, maka ia dianggap sebagai fakir atau miskin. Yang kedua, perjalanan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga pemberian zakat itu tidak menjadi bantuan untuk berbuat maksiat. Yang ketiga, pada saat itu dia tidak memiliki biaya untuk kembali ke negerinya, meskipun di negerinya sebagai orang kaya. Jika ia mempunyai piutang yang belum jatuh tempo, atau pada orang lain yang tidak diketahui keberadaannya, atau pada seseorang yang dalam kesulitan keuangan, atau pada orang yang mengingkari utangnya, maka semua itu tidak menghalangi berhak menerima zakat. Baik, yang selanjutnya adalah hikmah dan keutamaan ibadah zakat. Banyak sekali hikmah dan keutamaan ibadah zakat yang Allah SWT perintahkan kepada hambanya dan kaum muslimin di dalam Al-Quran surat At-Taubah surah ke-9 ayat 103. Allah SWT berfirman, ambillah sebagian dari harta mereka menjadi sedekah zakat. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran surat At-Taubah surah 9 ayat ke-103. Dari penjelasan ayat di atas bahwa tujuan zakat adalah untuk membersihkan mereka pemilik harta dari penyakit kikir dan serakah, sifat-sifat tercela serta kejam terhadap fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta, dan sifat-sifat hina lainnya. Di sisi lain, zakat juga untuk menyucikan jiwa orang-orang berharta, menumbuhkan dan mengangkat derajatnya dengan berhak dan kebajikan, baik dari segi moral maupun amal, hingga dengan demikian orang tersebut akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.
Baik, yang selanjutnya, mengapa di Indonesia masyarakatnya belum sadar tentang zakat atau masih sedikit yang berzakat selain zakat fitrah? Menurut guru besar pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung, Afif Muhammad, mengungkapkan, hingga kini masih banyak umat muslim yang belum menyadari pentingnya membayar zakat. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mungkin dapat dijadikan sebagai penyebab, antara lain tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat. Akibatnya, imbuhnya masyarakat mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Selain itu, dia meyakini masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Faktor lainnya lagi yakni tidak adanya sanksi apapun bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Hal ini yang saya kira berbeda dengan pajak yang jika tidak membayar bisa dikenakan sanksi, ujarnya kepada Bisnis Selasa 2013 malam. Dia mengatakan hampir 20% warga muslim Indonesia merupakan masyarakat berpenghasilan cukup untuk menjadi mujaki. Jumlah mayoritas tersebut, ujarnya, didasarkan pada statistik tentang pembalukan atau pengakuan keberagaman dalam KTP, namun pemahaman keislaman mereka masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Menurutnya, pengelolaan zakat di Indonesia memang menuju ke arah lebih baik karena sebelumnya tidak ada undang-undang yang mengatur tentang zakat dan ekonomi syariah seperti saat ini. Kendati hanya terkait masalah distribusinya saja, karena Indonesia bukanlah negara Islam, mereka secara otomatis masyarakat tidak dapat sepenuhnya mengandalkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang ada, tuturnya. Pada kasus seperti ini, lanjutnya, kaum muslim semestinya proaktif menjemput bola, kredibel dan transparan dalam segala hal yang berkaitan dengan perzakatan. Jika hal tersebut bisa dilakukan, pengelolaan zakat di Indonesia pun dapat berkembang seiring dengan tren munculnya lembaga-lembaga seperti Dompet, 2A, Rumah Zakat, dan lainnya. Dia berpendapat masyarakat muslim bisa jadi sudah acuh terhadap kewajiban membayar zakat sebab beberapa alasan yang terjadi, seperti misalnya kemana aliran uang pajak atau zakat itu disalurkan, menjadi pertanyaan dan tidak jelas penggunaannya. Terlebih tidak ada cash flow dan transparansi. Selain itu, sistem yang digunakan saat ini masih dualistik, ada zakat dan ada pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak dan sebaliknya. Untuk itu, Apip menekankan jika ini masalahnya ada pada tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah, maka kewajiban para ulama dan cendekiawan mestinya terus mengupayakan agar masyarakat semakin cerdas dan paham tentang kewajiban-kewajiban agama mereka. Dia memberi contoh, pihaknya sendiri membayar sebagian zakatnya langsung melalui mustahik yang diketahui sangat membutuhkan dan belum terjangkau oleh lembaga-lembaga hamil zakat. Sisanya disalurkan lewat lembaga yang dikelola instansi tempatnya bekerja melalui potongan gaji. Namun, memang tidak bisa dipungkiri banyak orang berpikiran bahwa membayar zakat langsung ke para mustahik itu akan lebih efektif. Selain para mujaki bisa langsung melihat kondisi mustahik, jelasnya cara tersebut memang bisa dibilang baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat. Untuk itu, dia mengingat kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat bahwa mereka atau pengelola bukanlah pemilik harta zakat, tetapi hanya sebatas pengelola atau amil. Karena pemilik aslinya adalah kaum fakir dan miskin, serta kelompok penerima zakat yang berjumlah 8 kategori sesuai Al-Quran itu. Dengan demikian, semestinya ada perwakilan dari kelompok-kelompok mustahik yang terlibat dalam lembaga pengelolaan zakat, sebab
Tanpa perwakilan tersebut, mereka atau para mustahik tidak tahu berapa hak mereka dan untuk apa harta zakat itu digunakan. Sedangkan para karyawan di lembaga tersebut hanya berhak atas 1/8-nya. Masalah ini benar-benar mengganggu pikiran yang selama bertahun-tahun ini. Itu sebabnya kenapa pengelola zakat efektivitasnya kurang terlihat, ujar Afif. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan. Mohon untuk dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.